Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gary Sitinegro, NIM 114210098 dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021 asal Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum Sistem Informasi Lingkungan acara kelima tentang layout, di mana pada acara kali ini kita akan menggunakan aplikasi berupa ArcGIS. Nah, langkah pertama kita buka terlebih dahulu website Tanah Air Indonesia.id untuk mendownload peta yang akan kita gunakan untuk di layout. Caranya kita buka lalu tampilan seperti ini. Lalu kita ke bagian sebelah kanan ini. Kita akan diarahkan untuk masuk atau daftar terlebih dahulu. Jika sudah masuk, langsung aja kita ke bagian download, lalu peta per wilayah. Kemudian kita akan mencari daerah, wilayah, atau kabupaten yang akan kita gunakan pada acara kali ini. Jika sudah, langsung aja. Ini kita pilih skalanya, lalu kita download. Nah, karena saya sebelumnya sudah download, langsung aja kita ke filenya. Nah, jika sudah terdownload, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita ekstrak, di mana jika kita buka, maka akan terdapat file-file yang akan kita gunakan pada aplikasi ArcGIS. Nah, langkah selanjutnya kita langsung aja kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Kemudian kita pilih My Templates, lalu pilih Blank Maps, lalu OK. Nah, kemudian pada bagian layar kita atur dulu koordinat sistemnya dengan cara klik kanan, lalu Properties, lalu kita pilih zona 49, Apply, OK. Nah, di sini saya ganti dulu namanya penggunaan lahan. Kemudian kita akan memasukkan file yang sudah kita download dan ekstrak sebelumnya di website. Lalu kita pilih Add Data, kemudian kita cari folder acara 5 yang kita gunakan. Nah, di sini kita akan memasukkan administrasi desa AR, kemudian agri kebun, agri ladang, agri sawah, kemudian jalan, lalu kita geser ke kanan, kita masukkan kontur, non agri alang, dan juga sungai. Nah, jika sudah, langsung aja kita pilih add. Nah, pastikan sudah masuk semua. Nah, jika sudah dipastikan file sudah dimasukkan semua, kita checklist semuanya, kecuali bagian kontur. Kita akan fokus terhadap kontur terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik kiri, lalu klik kanan, lalu open attribute table. Kita lihat pada tabel bagian kanan, belum terdapat kolom IK. Cara namanya kan tabel option, lalu add field. Untuk namanya kita ganti IK, type-nya tetap Excel integer, lalu oke, maka akan tambah kolom IK pada tampilan di layar. Lalu ini kita klik kiri, bagian IK-nya. Lalu kita klik kanan, kita pilih field calculator. Ini kita yes. Lalu kita akan memasukkan rumus untuk mengatur IK-nya, di mana kita lihat bagian tabel tabel di sini. Kita akan fokus terhadap tabel bagian file KT karena terdapat beberapa ketinggian yang ada pada peta Kabupaten Blora. Jadi kita klik dua kali file KT, lalu kita masukkan rumus pada seperti acara sebelumnya, MOD 50, ikannya kan 12,5 dikali 4 jadi 50, berarti sama dengan 0. Nah, jika sudah, langsung aja kita OK. Nah, maka akan otomatis terganti di mana 0 merupakan indeks biasa dan min 1 merupakan indeks kontur. Nah, jika sudah seperti ini, kita close saja. Lalu kita klik kanan, Properties, kemudian kita pilih Categories. Lalu untuk value fieldnya kita ganti menjadi IK. Lalu add all values. Nah, ini kita ganti sesuai dengan ketentuannya. Lalu kita OK, kemudian apply. Kita ke bagian labels. Lalu kita checklist label feature in this layer. Kemudian bagian method kita ganti menjadi define classes of features and label is class differently. Lalu kita ke SQL query. Kita masukkan rumus IK. Klik dua kali. Lalu sama dengan get unique value kita klik. Lalu kita klik dua kali min satu. Jika sudah seperti ini langsung aja kita OK kan. Lalu di bagian label field kita ganti menjadi val kt, kemudian expression kita masukkan rumus val kt plus tanda kutip m kecil tanda kutip. Nah, jika sudah masuk rumus langsung aja kita OK. Lalu untuk text simbolnya kita ganti 10R atau Times New Roman dengan size-nya 12.
10 aja. Lalu kita ke simbol, lalu ke edit simbol, ke Emacs, lalu hello. Kita oke, oke. Lalu kita ke placement properties. Bagian orientationnya kita pilih paralel. Kemudian bagian posisinya kita checklist on the line, kemudian unchecklist above. Nah, jika sudah langsung aja kita oke, apply, oke. Maka tampilan jadi seperti ini. Untuk bagian kontur sudah selesai, jadi kita bisa unchecklist saja. Kita langsung lanjut ke bagian jalan, kita checklist jalan, kemudian kita klik kiri, lalu kita klik kanan, open attribute table, kita akan melihat bagian kolom terdapat nama jalan tuh bagian kolom tabel bagian remix. Nah, jika udah langsung kita close saja, lalu kita klik kanan, kemudian properties, lalu symbology, categorize. Untuk name fieldnya kita pilih remake karena di kolom tadi terdapat nama-nama jalan. Nah, jika sudah langsung add all values. Nah, di sini kita akan langsung menyesuaikan simbol RBI-nya. Lalu oke. Maka tampilan jadi seperti ini. Nah, jika sudah menyelesaikan bagian sungai, langsung aja kita unchecklist, lalu kita ke bagian sungai. Lalu kita klik 2 kali aja yang sini, lalu kita ganti warnanya menjadi lapis lazuli. Lalu kita oke aja, maka akan jadi seperti ini. Nah, untuk bagian garis sudah selesai. Langkah selanjutnya, kita akan fokus terhadap administrasi desa. Ini kita unchecklist saja. Lalu kita pilih ke administrasi desa. Lalu kita klik kanan, open attribute table. Nah, di bagian sini kita pilih salah satu wilayah yang akan kita gunakan untuk layout. Nah, salah satu contohnya ini untuk ngeblok desa yang akan kita pilih, kita cukup klik kiri bagian kotak kosong ini, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih zoom selected. Nah, maka akan otomatis terseles. Nah, jika sudah seperti ini kita close aja. Lalu kita klik kanan pada administrasi desa, lalu kita pilih data, lalu ekspor data. Lalu kita pilih folder yang akan kita gunakan untuk menyimpan. Kemudian kita buat folder baru di sebelah kanannya, ini folder kita beri nama aset. Sudah langsung. Ini kita klik 2 kali, lalu kita langsung aja kita ganti namanya menjadi desa tempel. Sesuai dengan desa yang sudah kita pilih tadi. Lalu pastikan save as tab-nya, save file, lalu kita save, lalu kita oke. Yes. Nah, maka dia akan otomatis tergini. Ini kita clear selected feature saja. Lalu kita akan memotong agri kebun, agri ladang, agri sawah, dan agri alang dan pemukiman. Caranya kita checklist dulu agri kebun karena kita akan fokus dari agri kebun dulu, lalu kita klik, lalu kita ke agri processing tool, lalu klik. Nah, untuk input featuresnya kita pilih agri kebun karena kita akan mulai dengan agri kebun. Untuk klik features kita pilih desa Tempelemah Bang. Kemudian untuk outputnya kita atur di aset. Kita beri nama agri kebun, klik. Untuk save as type-nya feature classes, lalu kita save, lalu kita oke. Kita tunggu proses script-nya. Nah, jika sudah seperti ini maka proses script-nya sudah berhasil. Nah, lakukan hal yang sama untuk agri ladang, sawah, agri alang, dan pemukiman. Nah, jika sudah maka tampilan akan jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengatur warna. Langsung aja kita ke bagian pemukiman, kita klik 2 kali, lalu kita ganti jadi sosial budaya. Nah, jika sudah tampilan jadi seperti ini, lalu kita akan fokus terhadap batas administrasi desa Tempeleng dan administrasi desa di seluruh kabupaten. Nah, ini kita tarik ke atas saja untuk bagian desa sama administrasi.
Kemudian kita klik dua kali pada bagian desa ini. Lalu kita ke edit symbol, ke outline. Kita pilih ke batas scale desa. Kemudian kita klik dua kali. Kita pilih yang berwarna kuning ini. Kemudian kita ganti menjadi warna putih. Lalu oke, oke. Lalu untuk fill colornya no color. Lalu oke. Lakukan yang sama untuk administrasi desa. Nah, maka tampilan jadi seperti ini. Lalu kita akan melakukan labeling. Caranya kita klik kiri pada administrasi desa, lalu kita klik kanan, lalu kita ke properties, lalu kita ke labels. Nah, pada bagian label kita checklist labels features in this layer, kemudian klik label fieldnya ini kita ganti menjadi 6DJ karena pada terdapat nama-nama desanya. Kemudian untuk fontnya kita ganti menjadi Times New Roman, ukurannya 10, lalu kita ke simbol, edit simbol, kita ke max, lalu kita ke halo, lalu oke, lalu oke. Kemudian kita ke placement properties, kita ke bagian duplicate labelsnya, kita ganti menjadi remove duplicate label, lalu kita oke, apply, oke. Maka akan muncul nama desa pada Kabupaten Blora yang telah kita pilih tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita checklist untuk bagian jalan, kontur, dan sungai, maka akan tampil jadi seperti ini. Nah, untuk pembuatan peta pengguna lahannya sudah selesai. Langkah selanjutnya kita akan membuat inset. Caranya, kita ke bagian insert, lalu kita pilih data frame. Nah, maka akan muncul new data frame. Ini kita klik sekali, lalu kita ganti menjadi inset. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kiri inset, lalu kita klik kanan properties. Kita atur koordinat sistemnya terlebih dahulu, mulai apply, lalu oke. Nah, jika sudah, kita akan memasukkan file Indonesia provinsinya. Kita klik kanan, lalu kita pilih add data. Kemudian kita pilih, kita klik dua kali, nih kita masukkan, lalu kita pilih add. Nah, maka tampilkan jadi seperti ini. Untuk warnanya, kita ubah dulu, biar jadi warna putih. Oke, sudah. Kita akan mengcopy untuk bagian desa Tempeleng. Caranya kita klik kiri, lalu kita copy. Lalu kita klik kanan, klik kiri insert, lalu klik kanan, lalu kita paste layers. Nah, untuk mengetahui desa Tempeleng berada di daerah mana, ini kita klik kiri, lalu klik kanan, kita pilih zoom to layer. Nah, jika sudah, kita klik dua kali pada kotak desa Tempeleng ini. Langsung kita klik dua kali, klik kiri, lalu kita ganti menjadi kuning full colornya. Ini aja, lalu kita oke. Lalu kita klik Indonesia Prof-nya, filternya kita ganti hijau muda. Oke, nah akan jadi seperti ini. Kita klik dua kali bagian Indonesia Provinsi, kemudian edit simbol, kemudian outline, lalu kita pilih batas provinsi. Lalu untuk di bagian layersnya, pastikan dia berwarna putih. Putih oke aja. Lalu kita pilih klik kiri Indonesia Provinsi, lalu kita klik kanan, Properties. Kemudian kita bagian labels, kita checklist labels features in this layer. Kemudian label fieldnya kita ubah menjadi provinsi. Nah, kemudian untuk fontnya TNR, Times New Roman. Untuk size-nya 10. Lalu kita ke bagian simbol, edit simbol, MASK, lalu ganti halo, oke, oke. Lalu kita ke placement properties. Untuk di bagian duplicate labelsnya, kita ubah menjadi remove. Lalu kita oke, apply, oke. Nah, maka akan muncul nama-nama
kabupaten yang akan sudah kita masukkan tadi. Jika sudah seperti ini, kita akan eh, mengubah warna laut karena di sini kan masih warna putih nih. Nah, cara mengubahnya itu kita klik kanan pada halaman kosong, lalu kita ke data frame properties, kemudian kita ke frame. Nah, untuk di background kita pilih yang Triton Blue. Untuk colornya kita ubah menjadi warna ultra blue, usahakan yang lebih gelap. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja kita ke apply. Oke. Nah, maka akan warna lautnya akan berubah. Jika sudah seperti ini, kita akan membuat layout untuk peta ini. Caranya, kita lihat bagian kiri bawah ada layout view, kita klik. Nah, di sini kan ukuran kertasnya masih belum sesuai. Nah, kita atur terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan pada halaman kosong, lalu Paste and Print Setup. Untuk bagian orientasinya kita landscape, lalu untuk size-nya kita ganti menjadi A3. Nah, jika sudah, langsung aja kita oke. Nah, maka akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita atur dulu posisinya terlebih dahulu. Saya akan membuat garis ban terlebih dahulu untuk menyesuaikan peta agar terlihat rapi. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menyesuaikan skala petanya. Kita klik pada peta, lalu kita contohnya 12.500. Ini sudah sesuai. Untuk menggeser petanya agar berada di posisi tengah, bisa di opsi pen, gambar tangan kita langsung aja kita sesuaikan biar berada di tengah. Jika sudah seperti ini, kita pakai yang tanda panah lagi, select elemen. Lalu, kita akan membuat grid pada peta. Caranya, kita klik kiri pada muka peta, lalu kita klik kanan, lalu kita properties, kemudian kita ke grids, ke new grids. Nah, untuk ininya kita ganti menjadi measure, lalu kita next. Kemudian ini kita text, marks, and label. Untuk stylenya, kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kita oke, lalu kita next, next, finish. Lalu kita klik measure grid ini, kita ke properties. Nah, untuk di bagian intervals, ini merupakan jarak untuk posisi gridnya. Untuk ini langsung ubah aja 4.000 contohnya. Dan ini 5.000. Kemudian di bagian access ini kita cek ke semua. Lalu di bagian labels, label access gini kita cek ke semua. Kemudian untuk di bagian fontnya kita ubah dari Times New Roman. Terus ukurannya itu 12. Lalu kita ke additional properties. Untuk menghilangkan eh, angka di belakang gridnya, kita ke number format. Lalu untuk di sini kita ubah menjadi 0. Nah, jika sudah kita oke, oke, apply, oke, apply, oke. Nah, ini sudah kelihatan rapi, nggak terlalu rapat, nggak terlalu berjarak. Kita akan menambahkan teks pada grid itu untuk grid X-nya berupa MT dan Y-nya ini MU. Caranya kita ke bagian drawing, kemudian ada teks, ini kita klik, lalu kita membuat contohnya sebelah sini. Nah, lalu kita ganti menjadi MT untuk fontnya change symbol, lalu fontnya TNR. Oke. Nah, ini langsung aja kita taruh di sini.
Kita buat garis bantu biar lebih rapi. Kemudian untuk MU-nya sama caranya. Nah, kita akan menyesuaikan gridnya. Caranya di bagian drawing ini ada rotate. Kita klik lalu kita atur aja posisinya. Nah, jika sekira sudah lurus, kita pakai panah lagi. Ini kita atur di sini. Pakai garis bantu aja biar rapi. Nah, pastikan di semua grid terdapat MT dan MU-nya. Kemudian kita akan memasukkan foto terlebih dahulu, foto logo PN, caranya di insert. Kemudian ke picture, kita masukkan logo UPN Veteran di Jakarta, kita open. Ini kita sesuaikan ukurannya, usah besar-besar, kecil aja. Misalkan di tengah kita beri garis bantu aja. Jika sudah seperti ini, kita akan menambahkan teks. Caranya sama, kita ke teks ini, lalu kita buat, kita beri nama. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke change symbol, lalu untuk font TNR, size-nya 12, lalu kita bold, lalu kita oke. Ini kita buat ke tengah, apply, oke. Ini kita sesuaikan aja. Langkah selanjutnya kita akan membuat batas. Caranya kita di bagian drawing ini kan ada rectangle-nya, ada panah ke bawah. Kita pilih ke line, lalu langsung aja kita buat tarik garis, usahakan lurus. Nah, untuk mengakhirinya kita klik 2 kali. Nah, maka akan otomatis. Nah, selanjutnya kita akan membuat identitas berupa peta penggunaan lahan sama kayak tadi. Oke, kita taruh di bawahnya. Kita copy batasnya. Kemudian kita akan membuat mata angin dan skala. Caranya kita ke bagian insert. Lalu kita lihat bagian north arrow. Nah, kita pilih S3 North 3. Kita save. Nah, kita oke. Nah, langsung aja kita sesuaikan. Gak usah besar-besar, kecil aja. Nah, di sini kan masih huruf N. Kita ganti aja. Oke, sudah. Langsung kita buat skala. Caranya kita ke insert lagi. Lalu ke scale text. Nah, kita pilih yang 1 cm sama 10 meter, lalu kita ke properties. Nah, kemudian untuk bagian stylenya, kita pilih yang absolute. Lalu untuk separatusnya, pastikan ini titik 2. Jadi sudah langsung apply. Oke, langsung oke aja. Nah, ini kita atur. Ini kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian kita akan menambahkan teks berupa skala dengan change symbol Times New Roman. Ukurannya 12, lalu oke, apply, oke. Kita atur lebih rapi. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat skala batang.
Caranya sama kayak hmm, tadi, cuman di insert, lalu kita ke pilih scale bar. Nah, di sini kita pilih yang alternatif scale bar to, lalu kita ke properties. Nah, untuk bagian frekuensinya kita pilih yang division. Untuk sekalian unitnya kita lihat bagian boundary size-nya kita ganti menjadi adjust division and division values. Kemudian division values-nya kita ganti menjadi kilometers. Kemudian ini kita ganti km. Untuk bagian division value-nya kita ubah menjadi 0,125. Number of division-nya 4. Jika udah langsung aja kita apply. Oke. Oke. Ini kita sesuaikan aja. Kemudian kita akan membuat batas lagi, tinggal copy dari yang atas, Ctrl V. Kita akan membuat keterangan berupa disusun oleh sama teks disusun oleh. Kemudian change symbol, time Roman, size-nya 12, bold, oke. Tengah, apply, oke. Kemudian kita buat lagi teks, kita beri nama kita, kemudian kita copy lagi, paste. Nah, selanjutnya kita akan membuat keterangan sama kayak teks. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat simbol. Caranya kita ke bagian insert, lalu kita pilih legend. Nah, di sini eh, kalau mau ada yang kurang, tinggal klik ini, lalu kita pilih ini, maka dia akan pindah ke sini biar langsung pindah. Nah, jika udah, kita langsung next aja. Ini size kita ganti menjadi 12, font Times New Roman. Lalu untuk legend title kita hapus karena udah kita buat keterangan. Ya udah langsung next, kita next, kita next, lalu finish aja. Nah, ini kita buat di luar dulu. Kemudian kita select legendnya, letak klik kanan. Kemudian kita convert to graphics. Nah, lalu kita klik kanan lagi, kita pilih ungraph biar ini jadi terpisah. Di sini kita akan langsung menyesuaikan aja eh, simbol-simbol yang akan kita gunakan pada desa yang sesuai yang ada di peta kita. Langsung aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Soalnya kita juga menyesuaikan yang untuk bagian sawah, kebun, ladang, kemudian dan lain-lain. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat kontur untuk menyesuaikan simbol pada peta agar lebih lengkap. Caranya kita akan membuat freehand. Kita lihat di bagian opsi drawing, kita geser ke kanan. Nah, ada tanda panah, kita pilih yang freehand. Nah, ini kita gambar aja yang menyerupai kontur. Terus jika gambar sekali lagi, lalu kita akan menambahkan teks berupa angka 50 meter dan simbol untuk ini Times New Roman ini 8. Lalu kita ke edit simbol, nah lalu kita ganti halo, oke. Oke, play, oke. Nah, langsung aja kita pindahin.
Ini kan masih warnanya masih hitam, kita ganti warnanya. Warna sama untuk membuat sungai. Nah, jika sudah seperti ini, maka pembuatan simbol sudah selesai. Ini kita langsung buat pembatas. Nah, di sini kita menyesuaikan lagi. Di kota saya kan cuman terdapat beberapa simbol berupa sawah, pemukiman, kebun. Nah, untuk di bagian simbol pada peta itu diperhatikan lagi. Nah, yang tidak ada nggak usah dibuat. Jadi yang untuk smart besar kita hapus saja. Nah, jika sudah kita akan membuat sumber. Caranya ini kita buat teks lagi. Oke, sesuaikan. Lalu langsung aja kita tambahkan simbol sumbernya juga. Oke, itu sudah langsung kita buat pembatas lagi. Nah, kita masukkan teks lagi berupa sistem koordinat. Lalu kita tambahkan lagi teksnya untuk menyesuaikan informasinya lebih lengkap. Nah, jika sudah langsung kita buat pembatas lagi. Untuk pembatas ini kita beri nama inset di sini. Oke, seperti ini kita buat rectangle lagi. Sama properties kita yang color katanya hitam. Oke, sini kita sesuaikan untuk menyesuaikan peta insetnya biar lebih rapi. Bisa di bagian sini kita geser-geser aja. Lokasi penelitian berada di Jawa Tengah. Kita buat teksnya, kita pilih yang call out. Ini kita beri teks. Jika udah, kita akan membuat grid pada peta inset. Caranya sama kayak membuat grid pada muka peta. Nah, ini udah nggak terlalu rapat, nggak terlalu eh, berjarak. Ini kan di bagian insetnya kan kita berada di penelitiannya di Jawa Tengah. Nah, atau di selain dari Jawa Tengah, kita ganti warnanya aja. Advertise. Kemudian simbol lagi, categories. Dan ya, provinsi. Portfolios. Nah, ini kan tadi ada di Jawa Timur ya. Jawa Timur kita ganti warna putih. Oke. Nah, jika sudah maka tambahkan seperti ini. Nah, sisanya tinggal kita rapi-rapikan aja. Kita bisa menambahkan berupa teks pada grid seperti peta muka tanah yang besar. Nah, kita beri nama MT untuk X-nya dan simbol. Nah, ini warna. Oke, baik. Langsung aja kita sesuaikan. Misalkan semua merata ya. Kemudian tambahkan untuk yang grid Y-nya juga sama langkahnya. MU dan memang ya. Oke, mulai oke. Kemudian kita rotate. Nanti udah rapi, kita atur lagi.
Nah, jika sudah seperti ini, maka pembuatan peta internet sudah selesai dilakukan, sudah terdapat daerah penelitian, kemudian pembagian warna, lalu keterangan MT dan MU. Nah, maka pengerjaan peta layout acara kelima tentang praktikum sistem informasi ringan acara kelima sudah selesai dilakukan. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih, Bang.